Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Bapak-bapak, ada ibu juga keluarga dan keluarga besar Muhammadiyah daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengaji ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita. Saya baru ingat Ibu biasa sudah memberikan buku kemarin. Terus saya mencoba tadi, kebetulan pengurus yang di Jakarta datang ke Jogja, rapatnya sampai sore. Majelis tabligh pusat tadi kami rapat rutin hari Rabu sampai sore. Ya. Kalau harian jam 1 sampai asar, nanti keseluruhan ba'da asar sampai menjelang maghrib. Itu rapat rutin kami. Nah ini tadi dikit-dikit saya, tapi kalau sudah dibatasi saya malah bagus. Cuma memang tadi yang ada di benak saya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan dalam perspektif Muhammadiyah, ya, maka ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Makanya ini saya kemukakan, kepemimpinan adalah suatu sistem membimbing, melatih, mengurus dan mengepalai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai subsistem. Antara lain adalah dasar-dasar dan garis-garis kepemimpinan, prinsip-prinsip memimpin, wadah kepemimpinan, sasaran kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kompetensi pemimpin, bukan orang pemimpin itu sendiri. Dasar-dasar kepemimpinan, ya. Lalu ada garis-garis besar kepemimpinan. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara dari awal, ini dulu. Karena masalahnya, maaf, mungkin kalau di Jogja relatif sudah paham, tetapi ada kader yang belum paham, ada ortum yang belum paham. Iya, di saat saya tanya tentang Islam itu apa, masih tanggung jawabannya. Nah, bagaimana paham agama menurut Muhammadiyah? Ini kan dasar kepemimpinan. Jadi kalau paham agama tidak dipahami betul secara mendalam, nanti akan sangat mudah digoyangkan oleh pemikiran keagamaan yang kini sedang berkembang. Kemarin saya ada lokakarya untuk menyusun konsep pembinaan Rusunawa di Malang. Yang mewakili PT Pak Dahlan Rais hari Jumat mulai. Pak Dahlan Rais begitu melihat saya datang juga, mengundurkan diri jadi khatib. Wah, aku tidak tepat jadi khatib, ustadz yang jadi khatib. Ya jangan begitu. Tapi saya dikasih dipesan sama seseorang, di Universitas Muhammadiyah Malang ini banyak yang liberal. Apa iya? Apa
pokoknya Ustaz yang khutbah kata Pak Dahlan. Ya Bismillah saya bilang. Akhirnya saya berbicara tentang perkembangan penyimpangan akidah, sejarah, pendekatan sejarah. Jadi ini bukan barang baru. Jadi munculnya sejak, ini mukadimah dulu ya. Munculnya sejak akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Lalu muncul Murji'ah, terus nanti Syiah, Jabariyah, Qadariyah, dengan tokoh-tokoh Ja'nu bin Dirham, Wasil bin Atta, Al-Juwaini, banyak saya bilang. Terus berkembang, tapi dulu gembongnya namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi masuk Islam. Sejak zaman Nabi dia masuk Islam. Nah, begitu Nabi meninggal, baru dia menancapkan tariknya di situ, merusak akidah dari dalam, mengagung-agungkan Ali. Makanya timbul nanti Syiah. Lalu kan sekarang kan perkembangannya, nah terus setelah itu ya, jadi cikal bakalnya berangkat dari semangat materialisme, semangat keduniaan. Ya memang keduniaan itu bersifat menipu, itu pernyataan Allah dalam Quran, dunia mataun gurur. Nah, jadi semangat dunia itu justru menipu orang. Terus lalu masuk wilayah ekonomi, muncul kapitalisme, masuk politik, ya, lalu masuk wilayah agama. Nah, gitu loh. Nah, ini saya tertarik sekali kemarin baca buku hasil dari penelitian disertasi MM Azami yang mendapat hadiah dari raja. Dia membongkar semua kebohongan orang-orang orientalis yang mempelajari Islam. Terbaru bukunya segini, hasil penelitian. Cara meneliti hadis itu memang salah, memang sengaja dia menempuh jalan yang salah. Jadi hadis-hadis Sahih Bukhari itu banyak ditolak mentah-mentah. Jadi sebenarnya bukan barang baru, barang sudah lama ini. Saya muncul kembali. Nah, ini kemarin saya di khutbah sampai 20 menit saya khutbah. Ini mungkin terlama itu, tapi kenapa? Karena nggak aja itu yang mendengarkan, mungkin belum pernah dibahas di situ. Gitu. Saya betul-betul menyudutkan. Lalu akhir kata saya di situ, liberalisme itu bertentangan dengan akidah Islam. Kalau mau liberal, jangan masuk agama manapun. Karena pada prinsipnya kalau kita memilih agama, berarti kita sudah terikat dengan pilihan. Karena setiap agama itu punya aturan, ya kan? Baik agama yang Islam maupun agama yang kafir, kan gitu. Ya kan? Agama yang batin semuanya punya aturan. Jadi pilihan itu bersifat mengikat, saya bilang. Awalnya la ikraha fiddin, saya bilang. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Walaupun kita secara instintif sudah diberi dasar-dasarnya oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tapi ini kan harus dididik, saya bilang. Nah, setelah itu kita dewasa, kita bebas pilih. Tapi kalau sudah memilih, kita berada dalam harus konsekuen dengan pilihan. Itu makanya ada ajaran istiqomah di dalam Muhammadiyah, di dalam Islam, saya bilang. Jadi kalau liberal berarti orang yang untuk orang tidak beragama, itu saya bilang. Boleh nanti dialog setelah Jumat dengan saya, sampai agak sedikit nada saya menantang. Itu bertentangan dengan akidah Islam. Makanya syukur kita Muhammadiyah berdiri tahun 1912, 33 tahun sebelum negara kita merdeka, dan telah merumuskan 65 tahun yang lalu ya konsep Islam. Kalau kita mau selamat, kembali pada ideologi Muhammadiyah, manhaj pemikiran Muhammadiyah. Kan bilang begitu, itu sudah jelas di situ. Ya, akhirnya saya minta kembali kepada manhaj pemikiran Muhammadiyah. Karena orang-orang orang-orang yang
Artinya banyak yang tidak pandai bersyukur. Artinya apa? Dia sudah mendapat maizah di situ. Dia manusia Muhammadiyah, tapi tidak peduli terhadap Muhammadiyah. Ini namanya orang tidak tahu bersyukur. Ya, ya kalau dia jadi dosen, wah, yang secara ekonomi yang diangkat, yang maizahnya itu oleh Muhammadiyah itu ya sudah berapa keluarga itu, tapi tidak pernah mau bersyukur gitu. Jadi saya agak sedikit saya kemarin. Ya. Nah, lagi-lagi ini sekedar oleh-oleh dulu ya. Waktu loka karya terus ada dipaparkan, katanya sebagian orang dari sana juga nyusul. Terus dia bilang akidah Islam moderat. Nah ini, mengajukan jari saya, tolong ini diperhatikan ini. Ada Ustaz, tolong dilihat itu akidah Islam moderat ini tidak asing bagi saya. Ini racun ini saya katakan begitu. Kok akidah kok dimoderatkan? Nah itu ciri-ciri orang berpikir liberal itu begitu. Akidah itu tidak moderat. Ini bacaannya dari mana ini? Siapa yang nyusun? Dia semua ada yang coba saya minta pertanggungjawabannya itu. Saya bilang, jadi al-wasfiyah terus di mana dianukan apa toleransi. Nah, moderat juga bisa diartikan juga moderat al-wasfiyah. Al-wasfiyah juga moderat. Saya jelaskan, tolong berpikir serius, hati-hati. Saya bilang kita mau mati ini supaya jangan meninggalkan pikiran yang sesat. Saya bilang, peringatannya pelan saya tapi agak serius gitu. Hati-hati mikir, nanti pikiran kita kalau sesat berarti meninggalkan kesesatan. Sebentar lagi kita mau mati ini. Saya bilang serius berbicara agama. Saya bilang. Jadi istilah Rabbaniyah, istilah Insaniyah, istilah Wasfiyah itu muncul tahun 1983 dalam bukunya Yusuf Qaradawi. Ya, judul aslinya itu Al-Qasais Al-Ilmu Al-Alami Al-Islam. Jadi lalu diterjemahkan oleh Rafiq Munawir LC dan Tajuddin pada 1984. Sudah dibaca dan itu saya bilang. Malah dalam kata pengantarnya Yusuf Qaradawi mengutip pernyataan Said Qutb yang bersifat sawabit, yang bersifat tetap. Akidah itu sebagai sumber tidak boleh diganggu-gugat karena itu bersifat absolut. Nah, gitu. Sudah baca enggak itu? Saya bilang. Nah, karena ada tarik menarik antara yang statis, yang tetap, akidah, ibadah, akhlak, dan yang dinamis. Nah, gitu. Karena Islam harus dinamis. Jadi antara yang statis, yang tetap dengan yang dinamis saling tarik menarik. Nah, lalu setelah itu Yusuf Qaradawi menawarkan pemaduan. Nah, tapi aku tidak setuju kepada Yusuf Qaradawi kalau mengatakan pemaduan. Kalau diadakan pemaduan, ya berarti bersinergi saja, saya bilang. Maka yang absolut, yang tetap itu tidak menjadi kerangka dasar nilai, hanya sebagai alat pembenaran. Ini salah, saya bilang. Coba tolong. Akhirnya Yusuf Qaradawi mengemukakan 7 karakteristik Islam. Antara lain yang saudara kemukakan di sini ini wasfiyah itu. Tapi wasfiyah moderat itu bukan terkait dengan akidah. Bukan. Coba baca loh. Ya, sampai tuntas. Jadi al-wasfiyah atau at-tawazun, keseimbangan, diterangkan ayat-ayat yang menyatakan keseimbangan penciptaan, ya, ciptaan Allah, keseimbangan antara daratan dan lautan, antara malam dan siang, ya toh. Jadi itu keseimbangan, semuanya ini diciptakan dalam kesetaraan seimbang.
di situ ada rahasia Allah, silahkan kau dalam. Itu maksudnya di situ, keseimbangan antara apa? Semangat rohaniah, ya, semangat keakhiratan dengan semangat keduniaan harus seimbang. Jangan terjebak dengan dunia, tok semata-mata, tapi harus akarnya semangat akhirat. Baca kembali itu, saya katakan begitu. Nah, ini mengapa? Karena mereka tidak paham pengertian Islam menurut Muhammadiyah. Makanya saya katakan ini dasar kepemimpinan ini harus dipahami oleh anak-anak muda. Ini kebetulan ini kemarin anak saya mau katanya ngisi formulir itu masuk di FTK Utamadia ini. Ya toh, dari Gontor, tapi dia jurusan tafsir hadis di UAD semester 6. Tapi beberapa malam yang lalu di mejanya itu numpuk, apa yang numpuk? Karl Marx, Hegel, pluralisme, asosialisme, numpuk begini. Ibunya tidak bisa tidur, bisiki saya, dia ini kok Fikri kok membaca asal kok membaca ini, aku takut nanti. Biarkan aja lah. Dia baca sampai jam 12 malam itu soalnya. Terus saya masuk, merebahkan kepala gitu badan, tapi tidak bisa tidur juga saya. Nah, akhirnya saya bangun, terus saya ambil bukunya Pak Asmuni, Manhat Tarjih, yang tebal itu. Terus kedua saya ambil akidah Manhat Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ibnu Taimiyah. Lalu saya ambil dari risalah tauhidnya Syekh Muhammad Abduh. Nah, gue wis baca iki ora. Kamu sudah baca ini kan? Belum ya? Ya cuma Muhammadiyah yang diberikan ayah sudah. Ayah dulu masuk ke Jogja sudah usia 26 tahun, tapi saya sudah belajar akidah, belajar tafsir, belajar Islam itu sama tuan guru. Sehingga saya sampai di IAIN itu saya tidak terpengaruh, malah saya berdebat dengan dosen saya. Kita diberikan mata kuliah filsafat Barat. Saya belajar Hegel, Karl Marx. Hegel itu adalah gurunya Karl Marx. Semuanya saya pelajari, sosialisme ini macam-macam, tapi itu sampah semua saya bilang. Ayah sudah selesai ngomong, sudah. Begini ya. Di IMM itu ada yang IMM kanan, ada yang IMM kiri. Di saat IMM kanan bertemu dengan IMM kiri, IMM kiri itu pandai ngomong. Terus yang dibangga-banggakan itu Karl Marx, sosialisme, ini. Tahu-tahu Tan Malaka juga disebut. Sehingga Tan Malaka itu juga bukunya dibaca, dibeli. Dibaca betul gitu. Nah ini kaki saya di dua tempat ya. Yang Islam IMM kanan juga backup saya, IMM kiri juga backup saya. Tapi saya tahu kelemahannya yang kiri ini sudah tahu. Tapi kalau dia kemukakan Karl Marx terus, itu saja bacaannya katanya. Akhirnya aku beli buku ini. Saya ingin aku lebih paham dari mereka tentang buku ini, supaya aku bisa menghantam mereka dari dalam. Wah kalau itu niatmu bagus. Selamat dulu, selamat saya baca yang tuntas. Nah kalau ada yang tidak kau pahami, kalau kamu ragukan tanyakan sama ayah. Saya bilang gitu. Nah, anak-anak muda kita banyak yang tidak mau memahami agama menurut manhaj Muhammadiyah. Ini persoalannya. Makanya kalau kita mau membangun tentang karakter kepemimpinan Muhammadiyah, kita harus mulai berangkat dari pemahaman agama yang benar. Itu persoalan mendasar. Sehingga maaf ini kemarin ada dari alumni PUTN, dia main ke Persada, nggak akrab dengan saya, dia tahu orangnya, lu katanya mau ke Yaman atau apa. Terus
Kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya tentang Muhammadiyah. Menurut yang sudah kamu pahami, Muhammadiyah itu apa? Menyebut pengertian Muhammadiyah saja tidak lengkap. Kalau tidak lengkap nanti tidak sempurna, karena setiap kata punya makna. Terus coba tujuan Muhammadiyah apa? Saya sambil memperhatikan sama adik-adik itu kan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau begitu saya tanya kamu, apa arti menjunjung tinggi di sana? Tidak paham. Apa arti masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Tidak paham. Soalnya dulu yang ngajar kita ke Muhammadiyah, Ibnu Alimin sama dengan yang ngajar kita di PUTM, jadi tidak ada perubahan. Ya kalau sudah mahasiswa harus lebih mendalam, bisa dikatakan. Sudah kamu pahami tafsir dasar berdirinya Muhammadiyah, pemikiran keadaan, surat Al-Imran ayat 104. Sudah Ustaz, apa yang mau dapatkan? Ya itu sebagai dasar kaidah mendirikan Muhammadiyah. Nah, kalau Bapak itu masih semua orang, anak SD pun juga bisa tahu itu saja. Gali tafsirnya saya bilang. Ini juga dasar berdirinya Porto. Siapa yang pernah mengangkat itu? Kalau saya angkat di mana-mana. Ini dasar berdirinya Porto ini saya bilang. Begitu kan? Kemarin pernah saya katakan juga di Temanggung. Kenapa Ustaz mengatakan ini dasar berdiri? Ini dasar pemikiran, tafsir berdirinya sebenarnya Porto itu dasar berdirinya ini. Ya mengapa? Lalu saya katakan, kan kamu lihat di situ. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yad'u itu apa itu? Yad'u itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu verb kata kerja. Tadullu ala zamanil hal, zamanil mustaqbal wa istimrar. Ya, kata kerja menunjukkan dakwah mulai sekarang yang akan datang dan terus-menerus tidak boleh berhenti. Jadi present tense, present continuous tense, present perfect tense, future tense masuk. Artinya apa? Dakwah tidak boleh berhenti. Padahal usia kaidah terbatas. Kalau begitu logikanya karena dakwah tidak boleh berhenti selama dunia masih ada, dakwah itu jalan terus selama masih manusia ada. Kalau begitu wajib mendirikan kader. Nah ini itu logikanya. Tafsirnya dari sini. Jadi tahu tanggal berdirinya Muhammadiyah ada, tapi batasnya ada enggak? Tidak ada. Oleh karena tidak mengenal batas, maka mutlak dia keberadaan kader. Nah, ini dasarnya. Nah, ini mukadimahnya. Apa saya langsung masuk? Sebenarnya saya mau mengajak bapak-bapak dialog itu tentang pandangan agama Islam menurut Muhammadiyah. Dulu baru kita masuk ini. Tapi terserah, kan aku malu yang minta. Cuma aku mikir tadi, begitu selesai sholat maghrib, sebenarnya kalau bicara tentang kepemimpinan dalam Muhammadiyah, dasar kepemimpinannya dulu. Nah gitu. Kalau dasar kepemimpinannya tidak kuat, wah ini yang lain. Ya maaf, yang di fotokopi ini ya, saya contek dari Pak Jarnawi Hadi Kusumo. Nah, mengapa? Ini prinsip-prinsip memimpin ini makalahnya masih. Cuma saya lengkapi ya, ada yang saya lengkapi, ada yang saya tulis lengkapi lagi. Itu prinsip-prinsip ini dia. Nah, ini dari Pak Jarnawi nih. Nah, ini saya tambah lagi, memimpin adalah menegakkan musyawarah dalam membuat perencanaan dan menyelesaikan masalah. Yang memimpin adalah membangun kolegialitas. Makanya karakter kepemimpinan Muhammadiyah itu kolegialitas sistem. Itu kebersamaan. Siapapun pimpinannya, ya keputusan itu ya atas kesepakatan semua. Makanya di situ kolegialitasnya yang dibangun. Ya,
yang atas dengan yang bawah menjadi satu kesatuan. Ibarat apa? Makanya maaf, yang namanya jadi pemimpin itu tidak boleh kata aku tidak cocok, tidak boleh. Tidak boleh kata aku tidak cocok, itu tidak boleh. Ya. Karena menurut tokoh Muhammadiyah, baik Buya Hamka maupun Pak AR, ya toh, yang saya pernah langsung bertemu, jadi pimpinan itu tak ubahnya bagaikan kunci Inggris. Mulai dari paling besar sampai paling bawah, tidak ada yang tak cocok. Kalau tidak bisa cocok, tidak layak jadi pemimpin. Nah, itu kata Hamka, Profesor Buya Hamka. Kok jadi pemimpin kok tidak cocok? Ya harus cocok. Disitulah letak kehebatan pemimpin. Nah, gitu. Tidak ada istilah tidak cocok itu, tidak ada. Harus cocok. Kalau tidak cocok, tidak ada. Artinya gagal kita jadi pemimpin. Iya. Nah, jadi kolegialitasnya memang harus dibangun. Nah, ini bagaimana baiknya? Kalau kita mulai dari pemahaman agama, ya, supaya kita tidak, kan kemarin baru waktu pertemuan dulu saya sampaikan yang diajarkan di IAIN kan, agama dibagi dua kan, masih ingat gak? Lupa. Supaya nanti kalau ada anak-anak kita yang kuliah di IAIN jangan terjebak gitu loh. Ya, bagaimana kira-kira ini? Mas, aku mulai dari yang di kopi ini atau aku mulai dari pemahaman agama dulu? Begitu ya? Ya ini bahan diskusi nanti ya. Ini yang jelas, ini sebagian saya ambil dari Pak Jarnawi Hadi Kusuma waktu saya mengikuti TKT. Ya, saya terkesan betul dengan beliau itu. Betul. Orangnya kecil tapi ngomongnya keras. Ya. Betul. Jadi saya kagum dengan beliau itu, sikap tegasnya itu. Nah, kita bicara tentang, maaf ini saya sudah amin ya. Ceritanya saya itu kemarin sudah ujian terbuka di Faculty of Islamic Civilization Universitas Teknologi Malaysia. Lulus tapi perbaikan. Nah, perbaikan yang baru saya kerjakan terus saya kirim, ini sudah sedang diproses. Gitu. Tapi sudah maju. Tapi amin, mudah-mudahan cepat tamat ya. Amin, amin. Biar tidak jadi dikenal. Nah, jadi Muhammadiyah ini kalau kita berbicara tentang sistem ideologi Muhammadiyah. Ya. Jadi sebenarnya ideologi itu kan pinjaman itu. Dulu tidak dikenal. Tapi kalau sudah terus dimasukkan, makanya ideologi itu kan suatu sistem, ya toh, prinsip nilai sebagai dasar. Kalau begitu ideologi Muhammadiyah itu, yang termasuk ideologi Muhammadiyah itu apa? MKJH masuk. Karena MKJH itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang mahwadin, apa itu agama? Nah itu. Ya, ini bersifat ideologi. Lalu yang kedua, ya, visi misi Muhammadiyah. Ya, maaf sebelum yang, karena visi misi itu belakangan. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, hakikat anggaran dasar Muhammadiyah, lalu tafsir mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ini bersifat ideologi. Ini haluan negara Muhammadiyah. Haluan gerak Muhammadiyah. Ya, baru kita bicara tentang visi misi, lalu konsep tajdid dalam Muhammadiyah. Ini kalau tidak dipahami, kita gagal membicarakan tentang kepemimpinan. Karena salah satu fungsi pemimpin itu mengembangkan, bertanggung jawab, mendinamisir Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendinamisir Islam kalau kita tidak paham pengertian pembaharuan dalam Muhammadiyah? Nah, gitu. Ini tanggapnya Pak Azhar Bashir. Karena waktu beliau jadi ketua majelis tajdid, lalu dibahas tentang konsep tajdid tahun 1989 di Malang. Jadi konsep tajdid itu keputusan muktamar tajdid di Malang. Saya punya tapisnya, nah gitu.
itu saya simpan, ya, menjadi barang istimewa itu. Dan boleh, kalau ada yang membaca, baca di depan, boleh dibawa. Saya tidak mau kehilangan arsip-arsip itu. Nah, kalau kita bicara tentang agama, kan Muhammadiyah itu sudah membuat 2 redaksi. Kenapa ini penting? Kalau begitu saya bukakan dulu, biar di mana letak pentingnya ini. Dan tidak semua anak muda itu paham. Enggak. Saya sudah mengadakan penelitian. Makanya dia cenderung agak liberal-liberal itu. Ya. Jadi begini. Ini produk orientalis yang digunakan di IAIN untuk bicara agama. Ya. Jadi ya di IAIN itu masih diajarkan sampai sekarang. Agama itu pada garis besarnya dibagi 2. Nah, saya ulangi sebagai mukadimah untuk membicarakan ini. Pertama, agama samawi, artinya agama yang diturunkan oleh Allah dari langit. Terus kedua, agama ardi atau agama tabi'i, agama bumi yang diciptakan oleh manusia. Aku tidak keberatan atas pembagian itu, walaupun Quran tidak pernah membaginya atau hadis. Gak apa-apa kalau sebagai suatu ilmu, kan gitu. Nah, tapi di saat dia mengemukakan, oh, agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Islam. Nah, di sini darah saya itu menjadi panas itu waktu. Karena saya sudah belajar lebih dulu. Karena tidak akan kita temukan, ya, bahwa Allah itu pernah menurunkan agama Yahudi dan Nasrani, dan tidak ada. Dan itu yang diajarkan di IAIN. Ya, aku mantan mahasiswa di IAIN kok. Jadi aku berani mengatakan begitu karena itu yang mendapatkan dan itu yang tentang. Gitu loh. Dan itu konsep itu turun-temurun terus diajarkan. Gitu loh. Ya. Nah, jadi saya mengatakan, coba tolong Pak, carikan saya satu ayat saja yang menerangkan bahwa Allah itu pernah menurunkan agama Yahudi dan agama Nasrani. Gagal dia memberikan jawaban. Ya, ini di kurikulumnya memang sudah demikian. Enggak, kita kan beragama bukan berdasarkan kurikulum. Jadi, ya, dan itu masih itu. Ya, jadi kalau agama memang ada kaitannya dengan ahlul kitab, ini juga hati-hati. Sekarang tidak ada ahlul kitab. Yang dimaksud oleh Nabi, boleh kita menikah halal makanan ahlul kitab. Tapi pertanyaannya, nah ini ingat supaya tidak terjebak dengan orang-orang berpikir liberal, ya kan? Yang dimaksud dengan ahlul kitab di situ pada zaman Nabi itu orang yang konsisten terhadap isi Taurat, Injil, Zabur, Injil, itulah yang dikatakan ahlul kitab. Termasuk Isa itu ahlul kitab dia. Mengapa? Karena Isa menyatakan, aku juga membawa Taurat. Taurat yang kubawa ini tidak bertentangan, justru sama dengan Injil yang diturunkan kepadaku, mengajak beriman dan taat kepada Allah. Begitu kata Isa di dalam Al-Quran, Allah cerita, gitu loh. Aku membawa juga ajaran Taurat. Nah, ini konsisten namanya. Terus orang yang terakhir yang saya katakan ahlul kitab itu adalah Warqah bin Naufal. Halal kita makan sembelihannya, halal kita menikah dengan anak yang dididik sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Makanya begitu menerima, ya, ayat 1 sampai 5 itu, pulang Nabi itu dari gua itu dalam keadaan menggigil, takut. Terus begitu sampai di rumah, ya, istri tercinta melihat suaminya dalam keadaan cemas, takut, dan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Begitu dia sampai di rumah, lalu Nabi menyatakan, ya Khadijah, zamiluni, selimutilah aku, diselimuti. Setelah itu dia istirahat, bangun, sudah disiapkan makan dan sebagainya. Nah, begitu bangun, ya, sudah bersih-bersih, tenang, baru ditanya sama istrinya,
kenapa tadi waktu pulang saya lihat keadaan Pucat begini, lalu dia cerita, ya, saya didekap, saya disuruh membaca, nggak bisa, suruh didekap sambil berbimbing, ini loh yang dibaca 1 sampai 5. Oh, kalau begitu lalu ayo kita ke kakak sepupu saya, kakak sepupu saya, siapa Warqah bin Naufal. Usianya sudah sangat tua, dia hafal Taurat, hafal Injil itu. Nah, didatangi, terus cerita panjang lebar. Setelah cerita, apa jawabnya Warqah? Hai anak pamanku, dia bilang sama Khadijah. Berarti adik sepupunya kan. Hai anak pamanku, bersyukurlah kamu punya suami seperti Muhammad. Kenapa? Dia akan menjadi seorang Rasul. Yuk, kenapa kakak mengatakan begitu? Yang datang menemui suamiku itu dalam Taurat namanya Namus. Itu nama lain dari Jibril. Kalau itu betul-betul menjadi satu kenyataan nanti, maka saya akan menjadi pembela utama terhadap suamimu di saat dia akan diusir, akan dimusuhi oleh semua keluarganya. Apa dia akan diusir? Dia. Tidak ada seorang Rasul pun yang tidak pernah diusir, dimusuhi oleh kaumnya. Nah, ini ahlul kita. Dia menyatakan siap akan menjadi orang terdepan dalam membela Nabi. Nah, itu ahlul kita. Kalau orang Kristen, Yahudi sekarang itu ahli kemungkaran itu. Ahli kemungkaran. Nah, jadi begitu. Nah, itu yang mengkhawatirkan saya. Anak-anak kita masuk dia yang diajarkan itu. Makanya anak saya tidak mau saya suruh masuk di sana. Iya. Ustaz Menahan anaknya tiba-tiba datang pas pengetahuannya si Asnan. Wah, benar apa? Asnan tiba-tiba datang dia IAIN. Disuruh dia lagi katanya. Itu kan kalau besar pemikiran anunya di situ. Sampai yang disekolahkan ke Kanada apa itu sudah ada musola. Untuk apa sholat? Sholat itu kan untuk ingat kepada Allah. Kalau kita bisa ingat kepada Allah tanpa sholat, untuk apa sholat? Nah, seperti itu sudah pemikiran mereka. Itu Bid'ah Haji juga yang cerita. Ya, di UNY. Nah, terus kamu pilih apa? Aku pilih tafsir hadis. Oh, dia itu begini. Ya justru itu aku mau melawan mereka dari dalam. Kalau mau begitu, ya kamu harus kuliah sama Buya dulu di rumah, katanya. Saya isi dulu, katanya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak yang kami hormati, saya merasa bersyukur sekali. Padahal waktu itu saya belum baca APT. Tapi apa yang diajarkan saya oleh Tan Guru Haris itu sama persis. Gitu. Ini redaksi ini belum saya dapatkan. Tapi intinya sama dengan yang diajarkan oleh Tan Guru Haris di kampung saya itu. Nah, maka saya bersyukur sekali ini. Muhammadiyah sudah 65 tahun yang lalu sudah membuat redaksi ini, gitu loh. Ya, sekaligus mengkanter apa yang diajarkan di IAIN. Nah, gitu loh. Ya. Makanya kalau terpaksa kita masukkan anak kita di IAIN, akidahnya diisi dulu. Pemahaman agama diisi dulu. Ya. Ya. Nah, jadi Muhammadiyah membuat redaksi. Artinya apa? Yang ada di benak saya betapa hebat bapak-bapak kita dulu itu membentengi Muhammadiyah ini. Agama ini biar tidak dirusak orang. Gitu. Makanya Muhammadiyah membuat ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsal fi salahi ibadi dunya wa ukhra. Nah, ini pengertian agama Islam secara umum ini yang diberikan. Tidak saya temukan di ayat ini seperti ini. Justru ini yang benar. Ya gitu loh. Gitu. Nah, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, kata syariat juga di dalam ensiklopedia Al-Quran, di Mausu'atul Qur'aniyah juga disebut wahyu. Wahyu itu juga bisa disebut syariat. Nah, gitu. Tapi Muhammadiyah menggunakan kata masyaraatullah.
apa yang telah disyariatkan. Jadi sama. Artinya sama apa yang diwahyukan. Nah gitu. Ya toh? Nah, jadi yang disyariatkan nanti Allah dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya toh? Jadi semua rasul itu membawa syariat. Ia mendapatkan wahyu dari Allah, cuma nanti secara operasional memang syariat itu semakin lama semakin berkembang. Nah, kan gitu. Seiring dengan perkembangan kompleksitas permasalahan manusia. Nah, gitu loh. Ya. Nah, setelah itu berupa apa perintah? Nah, dari dulu ada perintah. Bahkan perintah pertama kepada Adam apa? Ya. Diajarkan Adam itu nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma. Hai Adam, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Ya toh? Lalu pohon apa itu, Pak? Hah? Pohon yang memberi nama siapa? Hah? Nah ini harus hati-hati. Allah tidak pernah memberi nama. Jangan kau dekati pohon ini, hai Adam. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan menjadi teraniaya. Bisa tahan, tapi istrinya berangin-angin terus. Ya toh? Dibawa, ya kan? Di mana tempatnya itu? Di jannah. Jannah itu apa? Surga. Apa namanya surga yang ditempati oleh orang yang beriman dan bertakwa di hari akhirat kelak? Sama enggak? Nah, jadi kalau begitu kan ada yang bertanya, betul. Nah, kalau saya dulu bertanya begitu. Nah, kalau begitu, kalau dia masuk cuma sebentar terus turun ke bumi, lalu setelah Adam dan Hawa turun, berarti kosong melopong surga itu, terus dirusak oleh Allah. Saya tanya begitu. Nah, sehingga kata jannah itu bervariasi maknanya. Bisa bermakna taman yang indah, ya, jannah, janin, ya sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi. Jadi taman yang indah dikelilingi pohon-pohonan yang kuncup dan indah, lalu dalamnya tidak nampak. Nah, indah sekali di dalam, berbagai macam buah-buahan. Nah, disitulah Adam ditempatkan sama istrinya. Nah, terus di bawah jalan-jalan ini saya baca tafsirnya. Wah, Mas, kok baik sekali buah-buahan itu. Ayo kita coba, jangan didekati, tidak boleh. Cuma sekali saja. Ya, dari dulu memang namanya Hawa itu manja. Terus digoda terus. Makanya ya. nafsu. Nah, ayo sekali aja Mas. Akhirnya apa? Nah, karena berkali-kali dari kemarin itu saja yang kau minta, udah ambillah. Diambil, sekali ambil 2. Ada cukup 1 saja. Ayo kita makan Mas, kira-kira begitu. Udah dimakan, ada perubahan dalam tubuhnya. Tidak sampai ke perutnya Hawa, lalu berhenti di dada, katanya jadi buah dada. Lalu ada kata yang diambil 1, dia dimakan 1, jangankan sampai ke perut, ke dadanya enggak. Lalu berhenti di sini jadi, tanya istri siapa ini? Kalau mincing. Nah, makanya wanita tidak punya ini mungkin ada benarnya. Tapi yang jelas setelah dimakan, ya, nama huldi itu kan bentuk penipuan setan yang pertama kepada Adam. Kalau aku kan pikir terus, kalau betul surga yang akan kita tempati besok bagi orang-orang beriman dan bertakwa, akan tidak mungkin. Kenapa? Karena setan kan kalau digoda di situ, masa setan masuk surga? Itu pertanyaan kita, ya toh. Sehingga itu berupa taman yang indah, ya toh. Nah, kalau setan mampu masuk di sana, berarti setan masuk surga. Karena dia yuwaswisu suduri Hawa, ya toh, membisik-bisikkan ke dada Hawa dan Adam. Adam tidak mempan lewat istrinya, sehingga orang mengatakan Anisa uhablum minas syaitan. Wanita itu adalah pembunuh setan. Tapi yang paling kejam lagi pendapat orang Kristen Ortodok. Dia mengatakan yang disalahkan Hawa. Mengapa? Gara-gara Hawa Adam turun ke bumi, kata. Jadi mutlak salah Hawa. Ini salah juga. Kenapa? Kita baca Quran. Karena di dalam Al-Quran fa'azallahuma syaitanu anha, hanya tasniyah.
diskriminatif gitu. Kalau pemimpinnya kuat, nggak mungkin akan tergoda. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Ya hakikatnya seperti ini terjadi sekarang. Kan banyak wanita yang lemah agamanya membujuk-bujuk suaminya, akhirnya jadi koruptor. Ya kan? Itu banyak seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi setelah itu ya turunlah dia ke bumi. Ya, ada usah kita bicara tentang ini, tapi itu prosesnya. Syariat itu dibawa terus, ya. Setelah itu diterangkan di dalam Quran itu memang manusia itu bejat sekali setelah sekian ratus tahun. Begitu meninggal Adam, ya tidak langsung diutus Nuh. Menurut hadis sahih 10 abad, ya dari meninggalnya Adam lalu lahir Nuh. 10 abad namanya, berdasarkan hadis sahih yang sudah saya teliti. Jadi 1000 tahun baru setelah Adam meninggal. Ya, nah setelah itu ya Nuh usia 50 tahun diangkat sebagai Rasul. Nah usia 10 tahun. Tapi dia berdakwah di tengah kaumnya al-fusanatin ila hamsin, 950 tahun. Berarti usianya 1000 tahun. Nah ini pelajaran buat kita. 950 tahun dia berdakwah tidak pernah jenuh. Kalau kita baru seminggu sudah mengeluh. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi terus begitu semua syariat pada zaman Rasul itu, makanya setiap Rasul diberikan syariat oleh Allah. Baca dalam Al-Quran nanti ketemu. Nah gitu loh. Ya. Nah oleh karena itu syariat itu berisi perintah, berisi larangan. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Seperti saya katakan tadi, soal beragama bukan kepentingan Allah, itu kepentingan manusia. Makanya la ikraha fiddin. Kita beragama, kita taat, tidak beruntung Allah. Kita ingkari, tidak rugi Allah. Artinya tidak ada dampaknya bagi Allah, cuma dampaknya bagi manusia. Kan gitu. Itu saja. Nah, oleh karena itu, ya saya bersyukur ini Muhammadiyah sudah membuat format seperti ini. Dan ini saya pertanggungjawabkan di mana-mana ini. Di depan orang NU di Lombok juga saya kemukakan. Iya. Oke. Ini yang pertama, sifatnya umum. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul terdahulu yang diwahyukan itu Islam. Cuma ada menggunakan kata hanif, kata milah untuk Ibrahim. Ya kan begitu. Itu sama maksudnya. Millah Ibrahim wa Musa, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi cuma teksnya berbeda, cuma yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dinyatakan dengan nama Islam. Nah, kan gitu, ya. Oke. Nah, terus yang kedua, maaf, redaksi yang kedua dibuat oleh Muhammadiyah ini. Ini redaksi yang kedua. Ad-dinu ay ad-dinul islamiyyu lazi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatis sahihah. Ini belum dirubah ini, JPT minal awamiri wa nawahi dan seterusnya sama. Jadi ini pengertian agama Islam secara khusus. Nah gitu. Jadi apa yang kami ya, maksudnya artinya adalah agama yakni agama Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, yang tersebut di dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk ya untuk kehidupan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. HPT halaman 276. Nah ini pengertian agama secara khusus. Nah gitu. Cuma lalu kita redaksi, nanti buka buku BPK yang disusun oleh Badan Pendidikan Kader. Sekarang berubah jadi MPK. Waktu itu masih Mas Busro, gitu ya, jadi ketua BPK-nya. Gitu. Nah, lalu saya buat redaksinya ini. Ya, pengertian agama Islam secara umum, agama Islam adalah nama agama Allah atau dinullah yang diwahyukan kepada para rasul sejak kepada Nabi Adam, nah sampai kepada Nabi Muhammad, berisi perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dasar
surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 19, ayat 83 sampai 85, lalu surat Al-Baqarah ayat 132. Jadi kalau Muhammadiyah membuat redaksi, formulasi, mesti ada dasar Qur'annya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya pengertian agama Islam secara khusus. Nah, ini kita buat redaksinya seperti ini biar lebih terang. Nah, agama Islam adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang merupakan mata rantai terakhir dari rantaian dinullah, atau agama Allah yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang telah diridainya untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Salah satu dasarnya bagian dari surat Al-Maidah ayat 3. Tapi saya kembali seperti tadi. Ya maaf, yang ini tadi. Sebelum kita lanjutkan ini, bentar. Yang secara umum tadi. Ya secara maaf. Ini perlu saya jelaskan karena kemarin ketemu ya. Jadi Quran yang terdapat dalam sekarang, orang liberal itu sudah ada yang meragukan redaksi Al-Quran. Ini hati-hati. Sampai mereka mengatakan harus ada edisi revisi. Padahal Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku menurunkan Quran, aku menjaganya dari campur tangan manusia. Dulu saya Tamimiyah pernah yang mengakui dirinya sebagai nabi, dia berubah. Inna a'tainakal kautsar menjadi inna a'tainakal jauhar. Ketemu juga. Jadi kelicikan-kelicikan mereka itu Allah akan memberikan tunjuk kepada kita untuk mengetahuinya. Nah, makanya kalau ada mengatakan edisi revisi perlu, seolah-olah mazhab Utsmani itu sudah tidak benar. Nah gitu. Itu ada orang liberal menyatakan begitu. Tapi kita tetap yakin bahwa Quran yang sekarang itu tetap otentik, ya kebenarannya, ya kan? Karena sudah dilindungi oleh Allah dari campur tangan manusia. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Nah, surat Al-Maidah ini sebagian besar ya ayat ini, para mufassir menyatakan ini ayat terakhir. Walaupun ada sedikit pendapat yang berbeda, tapi pada umumnya para mufassir besar menyatakan ini ayat yang terakhir. Ayat ini turun di mana? Di Padang Arafah. Cuma turunnya itu ada yang berselisih, ada mengatakan 3 bulan setelah ayat ini turun Nabi meninggal, ada yang mengatakan ya lebih dari 3 bulan. Sehingga saya dalam buku saya Pengantar Ulumul Quran, saya mengatakan kurang lebih. Nah gitu. Karena ada yang mengatakan lebih, ada yang kurang. Jadi kurang lebih 3 bulan setelah ayat ini turun lalu Nabi meninggal. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita pahami dari pengertian ini? Coba mari kita berpikir sama-sama. Kita pakai logika dulu, ya. Karena ladina zaman la aklalahu. Kalau nanti nakali banyak, nanti kita sambung, tapi kita pakai akal dulu. Saya mau tanya yang muda. Nah, ini yang muda nih, ya. Coba. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Soalnya kalau kita gagal mencari intinya, nanti tidak ada pengaruhnya dalam sikap kita beragama. Ya. Kira-kira apa, Mas? Lihat saja artinya. Ini maaf, artinya ya, Departemen Agama ini yang mengartikan. Walaupun saya tidak sepenuhnya klop dengan pengertian ini, terjemahan ini, tapi ini ada dasarnya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Ini kan menyangkut apa? Menyangkut nanti sikap kita dalam beragama. Makanya kita perlu memahami ayat ini dengan benar.
Kira-kira kesimpulannya apa, Mas? Agama yang sempurna. Sip. Islam agama yang Sempurna. Nah, saya berikan sedikit ya. Kalau kita mau mencari kesimpulan, artinya kan kita mau mencari intinya ya kan? Intinya itu biasanya tidak kelihatan. Kalau kita ungkap di sini ada kata sempurna, berarti itu bukan kesimpulan. Jadi ibarat kita mau mencari santan patinya kelapa, saya diajar oleh tuan guru saya itu begitu. Hai Anhar, kalau kamu mencari kesimpulan itu ada mantek, namanya ilmu mantek. Dulu saya belajar mantek, ya logika modern dan logika tradisional. Kalau kita mau mencari santan patinya kelapa, kelapa sudah kering di kandangnya, kita turunkan, kelihatan nggak santannya? Kita hilangkan sabut tempuruknya, kelihatan nggak kelihatan. Jadi yang nampak itu bukan kesimpulan. Sudah diparut, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Lalu kita siasati pakai air sedikit, lalu kita unyak-unyak kuat, terus kita keras. Bahkan kalau di kampung dulu terus ditaruh di periuk, nanti biarkan satu malam, besok menyendiri santannya itu, ya kan? Nah gitu, minyaknya itu. Jadi itu intinya. Intinya nggak kelihatan. Kalau kita sebut yang nampak berarti bukan inti. Nah kalau begitu sekarang bagaimana? Kira-kira cari yang tidak nampak. Nah, itu ada yang maju dari. Nah, apa kira-kira Mas? Sudah tidak ada nabi lagi, Pak. Hah? Sudah tidak ada nabi lagi. Karena sudah sempurna berarti tidak ada nabi lagi setelah. Tidak ada? Bagus, itu satu. Ya, tidak mungkin Allah akan menurunkan Rasul lagi. Mengapa? Karena sudah sempurna. Makanya siapapun yang mengakui dirinya sebagai nabi, sebagai Rasul, ya segera jawab itu satu kebohongan besar. Nah, tapi kalau pakai dalil bisa, ya. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulun wa khataman nabiyyin dalam Quran. Itu dalil nakli. Tapi dalil akal kan kadang-kadang orang juga menggunakan akal kan? Akal juga kita gunakan, gitu. Ya, kan? Tidak mungkin Allah akan menurunkan Rasul lagi karena sudah sempurna. Atau dengan kata lain agama lagi. Makanya itu kazab yang namanya Ahmad Musaddiq itu, yang mengaku dirinya Nabi. Makanya kalau ini kita pahami, kita menentang semua itu gitu. Kalau ini kita kasih pemahaman yang benar kepada anak-anak kita tidak akan tergoyahkan dengan aliran-aliran baru itu. Nah, apalagi ada coba yang muda-muda. Nah, apalagi Mas? Pasrah dan tunduk. Coba berdiri. Pasrah dan tunduk ketika sudah jelas bahwa itu surat dijelaskan bahwa sudah sempurna, sudah bukan berarti ketika sudah seperti itu berarti kita harus pasrah dengan yang sudah diberi sama Allah. Belum? Coba. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada? Nah, coba. Nah, ini angkatan tua. Wahyu sudah tidak turun lagi. Ah? Wahyu sudah tidak turun lagi. Sama dengan itu tadi. Wahyu sama dalam arti Rasul tidak akan mungkin diutus Allah lagi. Yang pertama, haram hukumnya kita meragukan kesempurnaan Islam. Ada kata haram di sini? Tidak ada. Haram hukumnya kita meragukan kesempurnaan Islam. Makanya apapun kata Quran, apapun kata hadis sahih, sami'na wa ata'na. Iya. Makanya di dalam Quran ada juga, Kul katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau kamu diajak berhukum kepada hukum Allah, ayaqulu sami'na wa ata'na. Katakan sami'na wa ata'na. Nah, tidak boleh kita ragu. Makanya dalam Quran ada al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jelas, tapi secara logika dulu. Mengapa kita diharamkan meragukan kesempurnaan Islam secara logika? Karena yang menyatakan sempurna yang tidak pernah salah. Kecuali kalau kita menganggap bahwa Allah bisa lupa, Allah tidak maha benar, ya kan? Ini logika yang tidak bisa dibantah. Karena anak-anak muda itu kan senangnya berlogika, tidak mau menengok Quran. Lawan secara logika dulu.
yang maha benar. Ya, kalau kita meragukan berarti sama artinya kita meragukan kemahabenaran Allah. Ya kan? Itu saja logikanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi jawabannya benar. Ya. Lalu yang ketiga, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih sempurna bila dibandingkan dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Boleh kita bandingkan. Tapi kalau ada mengatakan, ada juga ini taktik orang misionaris. Saya dikasih tahu oleh teman saya yang kenal dengan selebriti. Biasanya selebriti itu kan hampir-hampiran kalau mau syuting. Ayo cepat, mana tak sholat dulu. Selesai sholat betul ditunggu karena yang nunggu Kristen. Bah, aku tahulah agama Islam itu yang paling sempurna. Tapi kan Kristen juga sempurna. Kalau tidak mau capek-capek sujud ruku 5 kali sehari semalam, kita beragama yang sempurna saja. Tidak usah yang paling. Nah, itu cara orang Kristen, cara kristenisasi di dunia selebriti. Gitu. Sehingga ada orang mengatakan agama Islam yang paling sempurna bila dibandingkan dengan agama yang ada sekarang itu batil. Tapi kalau kita bandingkan dengan agama yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, benar. Apanya yang benar? Syariatnya memang lebih sempurna. Karena ini agama terakhir. Nah, gitu. Itu logikanya begitu. Gitu. Nah, ini sudah berapa kesimpulannya? 3 ya toh. Keempat kesimpulannya. Islam itu membawa rahmat dan nikmat bagi seluruh alam. Jadi Islam itu membawa rahmat dan nikmat yang sempurna bagi seluruh alam. Sekarang pertanyaan kita, alam itu apa? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari alam itu adalah alam. Kalau kita bagi secara periodisasi, orang mengatakan secara sederhana ada alam dunia, ada alam akhirat. Jadi semua siklus alam akhirat itu, ya, itu adalah alam. Semua siklus kehidupan dunia ini adalah alam. Tapi kalau kita lihat dari sisi macamnya, nanti ada alam manusia, ada alam nabati, ada alam hewani, ya, ada jagat raya ini. Lalu dari sisi sifatnya ada yang abstrak, ada yang konkret. Nah, jadi Islam membawa nikmat bukan hanya bagi manusia, tapi seluruh alam. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan ini. Ya. Makanya waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, menyebarkan Islam itu bersama sahabatnya, betapa banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, terutama yang kulit-kulit hitam itu. Yang putih itu hanya giginya tok. Iya. Sementara kultur Arab menyisihkan mereka, dimarginalkan mereka. Yang hebat-hebatnya adalah suku Quraisy dan lain-lain, kan? Yang tidak punya suku itu dipinggirkan. Begitu Islam datang, Islam tidak membedakan kulit putih dengan kulit hitam, yang ningrat dan bukan ningrat, dan mengajarkan kita untuk saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling membantu. Jadi banyak orang-orang kulit hitam terpinggirkan itu lalu masuk Islam. Lalu ada orang Arab Badui turun gunung seminggu lamanya. Sampai di Madinah dia bertanya, antum ngerti Muhammad Rasulullah? Oh ngerti, di mana saya bisa ketemu? Itu loh, di Masjid Nabawi itu masih sederhana sekali waktu. Kira-kira tempat dia bertanya kurang lebih 500 meter. Dia lari-lari kecil. Nah setelah itu berhenti. Nabi lihat siapa itu lari-lari terus berhenti. Ternyata dia kencing sambil berdiri. Lama dia kencing. Setelah itu selesai Nabi basuh bekas kencingnya, terus lari-lari menemui Nabi. Sampai di masjid, Nabi sudah berdiri di serambi. Antum Muhammad Rasulullah? Iya. Sujud ya. Oh jangan sujud kepada saya. Saya ini manusia sama dengan kamu. Cuma kelebihan saya sebagai utusan Allah saja, membawa berita gembira kepada kamu nanti. Terus dia bangun. Bangun kamu. Kalau tidak salah tadi kamu kencing ya? Ya Rasulullah. Di sebelah sana ada
air, kamu cuci bekas kencingmu itu, ya kainmu yang kena kencing menjadi cuci, baru temui saya. Selesai mencuci itu menghadap Nabi dalam keadaan pakaiannya separuh kering, separuh basah. Nabi tersenyum, akhirnya tertawa juga. Kenapa Rasulullah? Saya tidak suruh kamu cuci sebagian, mana yang kena? Ya Rasulullah, yang saya ragukan kena apa enggak? Ya saya cuci aja, biar saya ragu. Oh bagus. Nah sekarang kamu boleh masuk. Bersila di depan Nabi. Lalu Nabi mengulangi, kamu tadi kencing lama sekali ya? Nikmat ya Rasulullah. Dia tidak mengatakan iya, tapi jawabannya nikmat. Lalu dibenarkan oleh Nabi, betul. Jadi lancarnya air kencing itu salah satu kenikmatan dari Allah. Kamu bisa bayangkan kalau air kencing tersendat-sendat, sakitnya luar biasa. Ini salah satu nikmat, makanya kita berdoa. Nah, gitu. Menerima kenikmatan. Tapi yang lebih penting lagi, kamu tahu, betapapun kita merasakan nikmat, jangan sampai ada pihak lain yang tertindas, yang sengsara. Yuk, kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Radius 300 meter, aku tahu sekeliling masjid, aku biasa jalan-jalan. Tempat kau kencing, kalau kau menatap ke bawah, di semak belukar itu kan tempat kamu kencing, banyak lubang-lubang semut di sana. Dikutuk kamu itu teriak-teriak dia, tapi kamu kan tidak ngerti suaranya. Hanya saudara saya Sulaiman yang ngerti bahasa semut. Kurang ajar manusia ini. Banyak yang mati, ada yang pingsan, ada yang bisa menyelamatkan diri. Apalagi kamu lama sekali kencingnya. Nah, lain kali jangan kencing sembarangan, jangan sampai ada pihak lain yang sengsara dengan air kencing kamu. Nah, ini kalau Islam dilaksanakan dengan baik, semut pun terhindar dari bahaya. Gitu. Indah dari Islam itu. Ini saya sampaikan kemarin di kota Madiasoro kemarin. Pas menghadapi Musda, ya, karena wali kotanya kan kafir. Yang hitam itu hanya yang putih itu hanya giginya. Mudah-mudahan dia tidak tersinggung. Itu kulit-kulit hitam itu pada berbondong-bondong masuk Islam, saya bilang gitu. Tidak ada kaitannya Islam dengan terorisme, radikalisme, macam-macam. Islam itu sangat santun. Semut saja harus dipelihara kehidupannya, saya bilang. Dalam perang, Nabi memberitahu sahabatnya sebelum berangkat, ingat yang kita membunuh orang yang membunuh kita. Kalau ketemu tua bangka jangan dibunuh, kasihan. Orang sudah tua atau cepat atau lambat akan mati juga tanpa dibunuh. Ya, nanti kalau ketemu pohon-pohonan jangan ditebang sembarangan tanpa manfaat yang lebih besar bagi manusia dan lingkungannya. Hebat nggak itu ajaran Islam? Pertumbuhan pohon itu akan terlindungi kalau Islam dijalankan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Waktu Gus Dur diturunkan, ngamuk orang Pasuruan. Ya toh? Halal darahnya Ari Rais waktu ketua MPR. Lalu pohon-pohon yang begitu indah bagus di pinggir jalan tempat orang berteduh, ya dia tebang. Lalu kalau kamu ketemu anak-anak, lindungi dia, tidak bersalah, tidak berdosa. Dalam perang pun ada etika. Nah ini rahmatan lil alamin. Luar biasa. Terus yang terakhir, kesimpulan dari ayat ini, ya, ada mafhum mukhalafah namanya. Ya. Makanya dicatatkan wa raditu lakumul Islam madina, aku hanya redha kalau kamu beragama Islam. Aktif, ya tahu. Lalu mafhum mukhalafahnya, Allah tidak akan pernah meridai manusia yang beragama selain Islam. Nah ini kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, tidak redha Allah kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Kalau begitu apa dampaknya bagi orang yang tidak diridai? Di dunia ada dua dampaknya, di akhirat ada satu. Di dunia dampaknya haram hukumnya kita menikah dengannya. Makanya berbicara ahli kitab, tidak ada ahli kitab sekarang yang boleh dinikah seperti zaman dulu itu. Tidak ada sekarang. Karena orang Kristen
Katolik, Protestan semuanya ingkar kepada Allah, hanya percaya kepada Trinitas. Ya, toh? Makanya tidak ada ahli kitab yang boleh kita nikahi. Nah gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran nanti dibaca sebagai dasarnya juga. Ini kan dasar anunya, kesimpulannya ya. La tunkihul musyrikina wal musyrikat hatta yu'min. Jangan kau menikah dengan kafir laki-laki dan perempuan sehingga dia beriman. Yang kedua dampaknya secara keduniaan, tidak mendapatkan hak warisan bagi keluarganya yang beragama Islam. Nah ini harus kita pahami. Oh, bagaimana kalau dia diberi? Ya, kalau dia diberi karena rasa kasih sayang keluarganya, itu tidak masalah. Tapi dia tidak punya hak. Kalau dia punya hak, dia bisa menuntut. Tapi kalau tidak punya hak, tidak boleh menuntut. Nah, itu di dalam hadisnya begitu. Ya. Nah, lalu kalau di akhirat mutlak dia akan masuk neraka. Kalau ada orang Islam meragukan orang kafir masuk neraka, berarti Islamnya sudah terganggu, sudah ternodai. Itu makanya dulu pernah saya sampaikan. Kalau ada orang Islam mengatakan agama selain Islam tidak sesat, maka pernyataan itu sesat. Dengan kata lain, sesatlah orang yang menyatakan agama selain Islam tidak sesat. Cuma yang tidak boleh, tidak perlu kita menghabiskan energi, waktu menyesat-nyesatkan agama yang sudah sesat. Karena yang perlu kita saling menghormati, ya kan? Nah, itu makanya Nabi mengajar kita lindungi hak-haknya, lindungi darahnya, lindungi hartanya, kan begitu. Makanya sebenarnya kalau syariat Islam dulu, kalau umpamanya Piagam Jakarta itu dilaksanakan, umat non-Islam itu akan semakin lebih aman daripada sekarang. Iya, itu yang logikanya Ki Bagus Hadikusuma dulu kan begitu. Kan yang mengusulkan Piagam Jakarta itu Ki Bagus, ya toh? Tapi logikanya Ki Bagus itu tidak bisa dibantah oleh Bung Karno, ya amin, tidak bisa. Ya. Termasuk juga Hatta. Semua mereka yang non-Islam akan terlindungi oleh Islam. Ingat Piagam Madinah, gitu. Ingat bagaimana Nabi memimpin di Madinah, berapa etnis, berapa agama di situ. Yang paling susah Nabi menghadapinya orang munafik, karena tidak jelas bentuknya ini. Nah, cuma di sini perlu kita bicara tentang, nah ini kalau sobat skemanya begini, yang lebih sumber ajaran Islam, Quran dan Sunnah. Lalu pokok ajaran Islam itu ada 4, makanya tanda panahnya ke atas. Maksudnya apa? Menurut Muhammadiyah, kalau kita mau membicarakan 4 pokok ajaran itu, kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai dasar. Kita harus belajar ilmu badan, bukan sekedar buat badan. Gitu. Itu sebabnya bunyinya ke atas. Di saat kita bicarakan 4 pokok ajaran ini, kembali ke sini. Tapi jangan terpengaruh juga oleh pemikirannya Mahmud Saltud. Kalau Mahmud Saltud membagi Islam itu akidah dan syariah titik. Tapi justru Muhammadiyah lebih rinci. Karena ini pemikiran orang banyak. Kalau Mahmud Saltud kan cuma sendiri. Ya, Imam Syafi'i sendiri mikir. Hanafi juga sendiri. Nah, kalau di Muhammadiyah orang banyak. Jadi ijtihad kolektif, jami, gitu. Makanya formulasi ini sangat bagus sekali. Di mana-mana saya pertahankan. Gitu. Jadi pokok ajaran Islam itu akidah, ibadah, akhlak dan amalah. Ini harus diketahui oleh para kader Muhammadiyah yang akan menjadi pemimpin. Gitu. Seperti di dalam lagu yang kami itu kan begitu. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Nah, kalau jadi calon tampuk pimpinan umat ke depan nanti, ini harus dipahami. Dan cara memahaminya pendekatan manhaj tarjih. Nah, gitu. Manhaj tarjih. Manhaj itu dan minhaj itu artinya jalan lurus, cuma jadi sistem. Dipahami sebagai sistem. Nah, ada sistem pemahaman Muhammadiyah terhadap agama. Pendekatan apa yang digunakan, ya toh, pendekatan tafsirnya apa, ya kan begitu. Pendekatan usulnya juga ada,
ya, mengumpulkan pendapat-pendapat, dikaji ulang, mana yang kuat, mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalilnya dibuang. Ini kan hebatnya Muhammadiyah itu begitu, tidak taklid, kita kritis. Nah, gitu. Ya, nah 4 pokok ajaran ini, ya, lalu dibagi 2. Ya, yang pertama yang bersifat sawabit, ini harus dipahami oleh anak-anak muda. Yang bersifat tetap, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya, akidah, ibadah, akhlak. Nah, gitu. Cuma ruhnya tetap kita pertahankan. Nah, gitu. Pendalamannya, gitu, ya, harus digali terus. Nah, ini yang bersifat tetap. Nah, lalu yang 4 itu muamalah, ini yang bersifat dinamis. Nah, gitu. Ya, 4 ini yang bersifat dinamis. Makanya di sini saya gitukan. Nah, ini dia. Ajaran Islam yang sawabit dan yang mutagayyirat. Ya, pokok ajaran Islam yang bersifat sawabit, tetap, tidak berubah, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, nanti ibadah ini ya kembali. Di sini gerakan apa? Gerakan purifikasi. Nanti hubungkan dengan konsep tadi. Nggak bisa dilepaskan ini. Di saat kita mau mengadakan pembaharuan, pokok ajaran Islam yang bersifat mutagayyirat, yang berubah, yang dinamis, yaitu muamalah apa? Mencakup pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik. Nah, ini yang harus kita dinamiskan terus. Tapi mendinamisir ini, ya, dasarnya apa? Dasarnya Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertentangan dengan yang bersifat tetap. Nah, itu logikanya begitu. Ya, silahkan dikembangkan nanti pendidikan kita ini. Ya, jangan sampai kita ketinggalan, jangan pernah berhenti itu pengembangan pendidikan. Ekonomi, dulu pernah saya nyentil-nyentil di UMY juga dulu. Kenapa? Waktu saya ngajar tahun 87 di UMY, belum juga dibuka jurusan ekonomi Islam, perbankan Islam. Yang diajar ekonomi kapitalis terus. Nah, kalau begitu kita mencetak-cetak otak-otak kapitalis semua ini. Saya bilang itu, ya Bang, munculkanlah jurusan ekonomi Islam, perbankan Islam, ya kan? Nah, itu mendinamisir, kan gitu. Ya, lalu sosial, budaya. Nah, ini budaya ini yang paling melelahkan. Betul, saya setuju dengan Pak Amin Rais. Tantangan yang paling berat itu tantangan pengembangan budaya. Seolah-olah budaya itu sebagai hal yang sakral, gitu kan? Nah, ekonomi politik komponen. Nah, makanya sebelum terjun dunia politik, ya baca As-Siyasatul Islam, baik yang dikarang oleh Abdul Qadir Jaidan, oleh Hasan Al-Banna, oleh Abu Ala Al-Maududi, ya, lalu oleh Ibnu Taimiyah, ya. Saya semua punya bukunya itu. Jadi saya punya buku politik tidak kurang dari 20, mulai dari yang sekuler sampai yang Islami. Soalnya sebagai pembalik, apalagi sebagai pelangsung Muhammadiyah, jangan sampai buta politik, supaya tidak menjadi korban politik. Nah, gitu. Karena wajib bagi kita, ini salah satu fungsi kepemimpinan. Kita harus membentengi warga kita, warga Muhammadiyah, dari pengaruh-pengaruh politik yang sesat. Nah, gitu. Ya kan, tadi ada yang di sini kan membentengi, ya kan, ya toh, melepas dari belenggu-belenggu kesesatan politik. Nah, itu juga masuk di situ. Ya, oke. Saya pikir ini sudah banyak waktu saya habiskan. Nah, ini karakteristik ini, cuma ini jadi bahan pemikiran saja. Ini yang saya maksudkan, karakteristik agama Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini maaf, bukan produk Muhammadiyah. Cuma produknya Yusuf Qaradawi perlu jadi pertimbangan. Ada sisi baiknya, tapi ada kurang pasnya, gitu. Makanya kalau kita tidak punya pemahaman yang mendasar terhadap Muhammadiyah, nanti kita akan menerima mentah-mentah itu. Nah, Robaniyah ketuhanan, Robaniyah goyah, Robaniyah sudut pandang, bagus ini sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mengelaborasinya dengan baik, gitu. Kita tidak anti pemikiran orang, tidak.
gitu loh. Cuma berhati-hati. Kemarin wastiyah itu, dimaknakan macam-macam. Nah ini, wastiyah moderat atau tawazun, keseimbangan. Tapi kemarin akidah Islam kok dimoderatkan. Jadi saya marah juga jadi ini. Ya, karena saya manusia biasa sih ya, wajar saja saya marah. Ya, karena masa dosen-dosen sampai berpikir begitu kan keterlaluan. Ya, jadi wastiyah ini yang ketujuh, moderat atau tawazun, keseimbangan, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ruhiyah dan spiritualisme. Dan madiyah, materialisme, artinya semangat keduniaan kita itu jangan terlalu tinggi, menenggelamkan semangat akhirat, itu maksudnya. Antara fardiyah dan individu, dan fardiyah dengan individu maksudnya, dan jamiah bisa ini, ya ada dengannya. Antara fardiyah ya dengan jamiah, individu dan kemasyarakatan. Ada hak individu, ada hak masyarakat. Ada kalanya hak masyarakat itu di atas hak individu. Ada kalanya hak individu itu di atas hak masyarakat, ketika kita lihat bobot kepentingannya. Nah, ini perlu dijelaskan itu. Ya, ada yang konseptual atau mitsaliyah, ya idealisme, dan ada yang tetap dan ada yang mutagayyiran, berubah. Ini sudah ada masuk ke situ. Nah, ini pemikirannya Yusuf Bardali ini. Ini hanya sebagai tambahan pembahasan harus diberikan kepada mahasiswa. Ya, baik. Ya, kalau ada tanya jawab, saya persilakan. Monggo, untuk silakan. Ada yang diskusikan. Dari yang panjenengan bawahi tadi sebagai renungan teman-teman dibahas ya. Iya, yang sudah difotokopi dan sudah panjenengan bisa mengikuti dalam diskusi kita. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo. Tiga. Monggo. Boleh kalau ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari yang ngambilan tentang muamalah. Iya. Muamalah bersifat dinamis. Dengan acuannya adalah Al-Quran dan Hadis. Semua tetap. Nah, hari ini bisa dijelaskan antara yang dinamis dengan yang bersifat tetap. Oke, terima kasih. Jadi akidah itu yang bersifat tetap, akhlak itu bersifat tetap. Bagaimana akhlak kepada orang tua, kepada anak, kepada masyarakat, itu semuanya ada keterangan hadisnya ya. Itu tidak bisa kita ubah-ubah ya, karena itu sudah absolut sifatnya. Lalu yang dinamis, muamalah. Yang termasuk muamalahnya kaitannya dengan kehidupan dunia, ekonomi, tadi pendidikan, sosial, budaya. Ya, seperti kita ambil satu contoh. Kemarin tentang ya, tentang rokok pernah kita sebut. Nah, cuma pertanyaannya begini, mengapa kok di Islam itu bisa dinamis? Ya kan? Nah, dan memang harus dinamis. Kenapa? Karena kehidupan ini berkembang. Kalau kehidupan berkembang, lalu Islam sudah bisa menjawab, berarti Islam gagal sebagai budaya lintas. Ya kan? Karena dia bersifat universal, bersifat sumur. Ya. Jadi tuntunan hidup seumur dunia ini. Padahal persoalan manusia semakin berkembang. Lalu pertanyaannya, mengapa dinamis? Karena ada ayat-ayat yang bersifat mutasabihat. Nah, apa maksudnya mutasabihat? Ayat-ayat yang punya variasi pemaknaan. Gitu loh. Sehingga kita bisa kontekkan dengan kehidupan sekarang. Contohnya, kita ambil kemarin salah satu tentang mengapa Muhammadiyah mengambil fatwa haram merokok. Nah, gitu. Apa dasarnya? Padahal di Quran tidak ada menyebut haram merokok. Tidak ada menyebut tembakau. Tidak ada. Yang ada adas. Wa ada siha wa basodiha. Ketemu ya kan? Ya, bawang putih, bawang merah ada mana, ya kan? Ya, madu ada, tapi tembakau tidak ada. Nah, terus merokok ini, tembakau ini diteliti oleh Muhammadiyah. Karena apa? Dasarnya dalam Quran, la taqrabul fawahish.
hindari segala sesuatu yang merugikan. Yang merugikan itu apa? Nah ini yang ini kan banyak. Nah, justru ini wilayah berpikir kita. Yang merugikan kita itu apa? Nah, lalu dikajilah oleh Muhammadiyah tentang rokok. Oh iya, dari aspek kesehatan memang dunia mengakui, karena jauh sebelumnya WHO sudah mengeluarkan dampak negatif rokok, baik rokok pasif maupun rokok aktif, ya kan? Terus yang kedua, secara ekonomi sangat merugikan. Kalau harga rokok itu 15.000, kalau satu hari 15.000 bagi orang yang sedang merokoknya, karena ada sampai 3 bungkus sehari ada. Ada teman saya, ini bukan cerita, tapi fakta itu, sudah meninggal, mudah-mudahan segala amalnya diterima, segala dosanya diampuni. Teman saya itu. Tapi kalau diajak sarapan paling secuil, makannya sedikit, makannya kurus sekali. Tapi kalau merokok 3 bungkus biasa. Ya kan? Nah, kalau 1 bungkus saja, kalau sekarang 15.000 paling murah umpamanya, kalau sebulan kan sudah 450.000. Wah, ini kalau dimanfaatkan untuk yang lain kan sehat banget kita. Walaupun maaf, begitu diputuskan dalam Muhammadiyah haram rokok dengan berbagai tinjauan, banjir. Apa banjir? Ya, SMS di HP saya. Belum ada WA waktu itu. Saya belum punya. Wah, Ustaz, apa Muhammadiyah tergesa-gesa mengambil fatwa? Semua nanya saya begitu. Akhirnya saya jawab satu saja jawabannya. Mari kita ikhlas bermuhammadiyah. Muhammadiyah tidak pernah mengambil fatwa tergesa-gesa, melalui suatu proses panjang, mengundang para ulama dari berbagai penjuru daerah Indonesia. Yang hafal itu kitab kuning juga pernah diundang, terus dibahas, lalu diputuskan. Jangankan fatwa Muhammadiyah tidak banyak ditolak orang, Quran saja nyata-nyata firman Allah banyak yang ditolak. Ya seperti banyak orang Islam, ya, seorang tua anaknya sudah gadis, sudah dewasa, kesana kemari pakai rok mini, dibiarkan, itu kan sudah menolak itu, secara praktis. Nah ini jawaban saya dulu. Banyak yang dianut oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah sering juga berbeda dengan pemerintah tentang apa? Ya, waktu hari raya. Ya, mulai kita puasa. Mengapa berbeda? Ya karena di situ ada perbedaan pendekatan. Kalau dulu Nabi kan tidak bisa melaksanakan ada sini wal hisab. Mengapa? Karena teknologi belum tersedia. Nah gitu loh. Lalu teman kita di sebelah itu harus pakai ru'yah, ya kan? Ru'yatul hilal, melihat. Padahal kata ru'ah itu tidak mesti melihat dengan mata kepala atau arah, enggak. Ru'ah itu bermakna memikirkan, ya berpikir, mencari ilmunya, ya kan? Seperti begini, kata-kata ru'ah yang dipakai itu ya. Dalam hadis, "Shalu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Berarti orang kota gede sekarang abad 20 sekian ini, orang Jogja yang tidak bisa melihat Nabi sholat. Berarti hadis itu tidak berlaku. Ya kan? Ro'ah di sana bermakna biilmihi, gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan dimaknakan secara teks semata-mata, jangan. Padahal kata ada sini wal hisab ada dalam Quran malah. Dulu Nabi mengadakan perkiraan karena teknologi belum mampu menjawab. Apa? Kalau kamu tidak bisa melihat bulan karena faktor alam, cukupkan bulan Sa'ban itu 30 hari lalu puasa. Itu kan perkiraan. Tidak salah Nabi. Mengapa? Karena teknologi belum ada. Makanya Iqra itu sebagai awal kita belajar. Kan gitu. Sebagai dasar. Nah, jadi gitu. Bukan hanya membaca teks, tapi membaca peredaran alam ini. Nah, gitu. Itu contoh. Makanya mari didinamisir. Sekarang sudah mulai Muhammadiyah saja mencabut diri dari sidang isbat. Dari sidang isbat Menteri Agama. Mengapa? Karena itu kan pekerjaan politik. Menteri Agama itu jabatan politik, bukan
Sehingga di dalam urus agama banyak dipengaruhi oleh politik, nggak pernah jujur. Itu persoalannya. Waktu Pak Malik jadi Menteri Agama, lalu kemarin ditanya sama Pak Yunahan, dulu waktu apa jadi di mana itu? Itu kan sudah ada anggarannya. Nanti kalau tidak diadakan rukyat itu nanti anggaran tidak keluar. Pertimbangannya cuma duit semata-mata. Nah, itu contoh ya. Jadi diadakanlah dinamisasi pemikiran. Banyak tentang apa umpamanya patung apa? Kan semua mengharapkan patung, ya kan? Bagaimana Muhammadiyah? Nah, tinggal dilihat asbab nurutnya di situ. Lalu Muhammadiyah lihat nanti PHI, ya keputusan Muktamar 2000 di Jakarta. Ya, boleh kita membuat patung untuk kepentingan pendidikan, supaya jangan apa untuk kepentingan pendidikan kedokteran. Karena dulu ya yang digunakan praktik itu adalah kerangka manusia beneran. Makanya dulu banyak yang dicuri dulu waktu perang Vietnam itu kan mayat-mayat itu dicuri lalu dijual untuk alat praktik kedokteran. Nah, padahal ini kan harus dihormati itu mayat itu. Gitu. Nah, makanya Muhammadiyah mengambil keputusan boleh kita membuat patung, tapi bukan untuk disembah, untuk alat pendidikan. Nah, itu contoh gitu. Ini kan perkembangan pemikiran di dalam Muhammadiyah. Nah, itu antara lain. Gitu. Terus, gini lagi ada lagi. Pernah dengar nama Pak Tohari Mustaman? Salah seorang guru besar orang Jogja, alumni Mu'alimin. Kira-kira ya, karena dia sudah ngomong kira-kira 15 tahun yang lalu. Waktu itu dia ngomong 25 tahun yang lalu. Ya berarti 40 tahun yang lalu. Di Jerman itu sudah ada upaya para teknokrat Jerman untuk berpikir bagaimana mencampur sperma manusia dengan sperma binatang sehingga terjadi pembuahan. Nah, konteksnya dengan pengembangan ilmu, bagaimana Islam berbicara. Nah, gitu. Ini juga tantangan Muhammadiyah ke depan, ya kan gitu. Ya toh. Kan aneh-aneh sekarang orang kan banyak. Wah ini kemarin-kemarin lagi LGBT macam-macam ya kan. Ya ini sejarah kejahatan itu berulang kembali. Ini bukan barang baru yang berkasih-kasihan dengan sama bersama jenis ya. Itu juga bukan barang baru. Berlaku sejak kapan? Ya zamannya si apa namanya? Nabi Lut. Ya, waktu Nabi Lut itu kan daerahnya di daerah Sodom, Amura. Ya tempatnya di mana? Tempatnya di Yordania sekarang. Nah itu. Nah disitulah tempat Lut dulu. Ya toh. Wah takutnya bukan main itu. Akhirnya negara Yordania itu dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum dibalik itu ya diutus 4 malaikat berupa manusia ganteng-ganteng menyampaikan kepada Ibrahim bahwa dia akan membalik. Wah kasihan itu saudara saya itu anak sepupunya, anak keponakan itu anak keponakan Lut itu anak keponakan Ibrahim. Itu kan ada anak keponakan saya di sana, kasihan dia. Sudahlah kamu tidak usah khawatir. Dia akan saya keluarkan dari daerah Sodom itu, baru saya bangkit bumi itu. Saya balik yang atas jadi bawah katanya. Nah begitu dia datang bertamu ganteng-ganteng, luar biasa, belum pernah melihat laki-laki setampan itu, menemui Lut. Lut khawatir. Di satu sisi harus menerima tamu, menghormati tamu, di sisi lain dia takut. Takutnya apa? Kalau 4 manusia ganteng ini nanti diperkosa oleh masyarakatnya gitu. Nah ini sejarah berulang kembali. Tantangan Muhammadiyah semakin besar. Jadi gitu ya. Jadi yang mutaghayirat kita kembali itu hal yang bersifat paten, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, akhlak itu sudah ada jelas. Makanya di sini ada nanti kalau kita bicara tentang konsep tajdid, ya di situ ada tajdid dalam arti pemurnian adalah pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber kepada Quran dan Sunnah. Matan itu apa? Isi ajaran Islam. Ah di sini letak pemurnian. Makanya akidah, ibadah, akhlak itu harus tetap dimurnikan, gitu. Tidak boleh diganggu-ganggu lagi, dirubah-rubah. Makanya kemarin di saat di Malang itu menggunakan kata sikap,
tolong dirubah. Sikap itu tidak jelas. Etika itu juga tidak jelas. Dari bahasa Inggris attitude, ya toh. Norma juga tidak jelas, saya bilang gitu. Tata kerama itu dasarnya norma, dasarnya budaya manusia. Normanya orang Jogja berbeda. Apalagi kita bicara maaf secara lebih dekat lagi, norma di keraton berbeda, ya kan? Nah, itu dasarnya adalah kultur. Tapi kalau akhlak ada filosofinya, saya bilang. Coba tolong baca filsafat akhlaknya almarhum Pak Azhar Basir, saya bilang gitu. Dia kalau memberikan pengertian tentang akhlak itu luar biasa, paling hebat itu. Ya, pemahaman tentang akhlak, baca seri akhlaknya, baca filsafat ibadahnya, itu luar biasa. Makanya suruh rubah itu. Gunakan kata akhlak, itu ada makna yang terdalam dari itu. Jangan sampai sempit memandangkan akhlak. Jadi Nabi itu tidak diturunkan oleh Allah. Oleh Allah itu liutamima makarimal tata krama, ya, tapi makarimal akhlak. Ini harus diangkat sebenarnya. Saya sudah tegaskan kemarin. Itu satu contoh, ya kan? Nah, makanya nanti akhlak kita berbeda. Yang membedakan siapa? Allah. Ya, sesama manusia saja harus berbeda. Tidak harus sama, ada kesamaan tapi harus ada perbedaan. Saya bilang begitu. Loh, kenapa harus berbeda, Ustaz? Yang membedakan Allah bukan kita. Kenapa berbeda? Karena status sosial kita berbeda, saya bilang. Saya di sini sebagai peserta loka karya. Kalau saya di depan mahasiswa sebagai dosen, dari mahasiswa saya, akhlak saya kepada mahasiswa saya lain, saya bilang gitu. Jangan berkasih-kasihan, apalagi selingkuh dengan mahasiswa. Nah, itu status sosial harus diingat, saya bilang. Nah, kalau di rumah saya suami dari istri saya, ayah dari anak saya, maka akhlak saya terhadap istri saya berbeda dengan akhlak saya terhadap istri tetangga. Nah, kalau sama akhlaknya rusak tetangga saya, rusak juga keluarga saya bilang. Pada tahu semua. Jadi ini banyak sekali yang perlu kita kaji, saya bilang. Nanti akhlak secara diagonal dengan alam, ya, dengan udara harus punya akhlak, saya bilang. Itu ada yang merokok itu tidak punya akhlak terhadap lingkungan, saya bilang. Jadi kalau yang merokok senang banget itu, Pak. Ya, nah, jadi itu, Pak, ya. Nah, jadi nanti itu bisa dikaji lebih dalam karena kita harus membuka, ya, kaidah-kaidah fikih, usul fikih, ya, lalu ayat-ayat yang kita lihat banyak dalam Quran, gitu ya. Ayat-ayat yang metaforis juga banyak, ya. Ayat-ayat tafsir juga banyak. Makanya ada aksarul Quran, ada, gitu. Sedikit gitu ya. Kalau ada, ya, saya pikir sudah cukup lah ini. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat, ya, kita ini jadi penguat dulu, sehingga apapun nanti tidak akan kita memimpin kembali kepada Quran dan Sunnah, gitu. Nanti di saat berbicara tentang saat memimpin kembali kepada Quran, waliyukumullah wa rasul, ya tahu, pemimpinmu hanya Allah. Itu bentuknya mupraktik, bukan jamak. Ya, setelah itu Rasul tiada diturunkan konsep kepemimpinan itu ke bawah. Nah, makanya ada syarat-syaratnya nanti. Nah, itu diterangkan luar biasa, itu bagusnya. Saya ambil nanti dari umpamanya Abu Al-Maududi yang sering dijadikan pegangan oleh Pak Amin Rais. Nah, gitu loh. Tapi saya Pak Amin Rais tidak bisa berakting lebih banyak. Sudah tua, tidak bisa maju lagi. Ya, oke, saya pikir itu mudah-mudahan, ya, ada manfaatnya. Atas segala kekurangan saya minta maaf, ya. Walaupun saya tidak bisa menyampaikan ini, saya menyampaikan dari dasar dulu pemahaman agama, baru nanti selanjutnya kalau ada waktu, kalau saya tidak, nanti bisa disampaikan oleh yang lain. Ya, tapi ini dulu kita pahami, ya kan. Metodologi pemahamannya yang tidak saya sebut di sini, perlu belajar sendiri manhaj tarjihnya, ya kan. Ada bukunya tebal begini, itu bagus sekali itu. Ya, lalu metodologi tafsirnya juga harus belajar. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.